sebelum itu dia nggak ngomong. Kalau dia penyakit ini, dia bilang biasa-biasa aja gitu penyakitnya. Jadi pas di Singapura baru dia cerita. Baru dia cerita di rumah sakit itu. Pertama kali itu ke Singapura maksudnya. Iya, dia bilangnya, yuk belanja ikut kan dia. Oh belanja kalau belanja ikut aja. Ya belanja ya Ma, yuk seneng-seneng happy jalan-jalan kita. Tapi sebentar Ma yuk ke rumah sakit yuk sebentar. Ngapain yuk? Ya udah yuk situ yuk. Apa namanya? Ikut aja Ma. Ayo ikut. Terus situ ya udah ngecek. Benernya yang tadi menjawab. Kalau yang pertama kan KW tuh. Kita langsung saja tampilkan. Ini benerannya? Ini beneran. Boleh jatuh jantungan barusan. Inilah misteri guest kita. Kita hantem aja yang berikut ini. Kalau kerjain lagi pukulin. Enggak. Kita hajar dia. Ini udah Sikat aja, sikat. Serius mau ngajar? Ya. Serius? Berani. Tadi dulu. Paling gimmick lagi kita pukul aja dia. Serius mau Iya, dipukul? pukul. Janji dulu. Iya pukul. 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 Oke, pukul. Hajar. Pukul, hajar. Hajar ya. Hajar. Oke, let's go. Hajar ya. Di hitungan ketiga silakan. Kerjain Kita lagi, buka. hajar. Hajar. Hajar, Ble. Ayo, buka. Tanya dulu. Tahu nggak ini siapa? Saidah lagi. Enggak, paling ini anak-anak Pangudi Rahayu, anak-anak mana gitu pokoknya di jantung situ dah. Anak Cijantung deh pokoknya ya. Iya. Anak Cijantung lu, Bro. Siap-siap lu, Bro. Lu mau ditonjok, Bro. Satu pertanyaan deh kasih untuk meyakinkan. Coba pastiin. Apa ya? Atau saya yang nanya ya. Nanya aja, nanya. Sudah berapa lama mengenal Julia Perez? Hah? Janji mau hajar ya. Janji mau hajar Janji ya. mau pukul. Janji mau pukul ya. Udah Pukul ya. Tadi pukul ya. Tadi bilangnya mau pukul ya. Janji. Ya. Udah Kita salaman. buka ya. Udah 1, salaman. 2, 3. Yeah! Ayo. Mama. Abang Abang. Katanya tadi. Pukul. Berani nggak lo? Cerita Sugiarto. Oh iya benar yang nyanyi 2 kursi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Silakan duduk. Silakan duduk. Tadi saya mau pukul. Jangan atuh. Aduh, abisnya kesel tadi mau diganggu. Mama. Ini bener Mama. Pukul cakep dulu. Pukul. Pukul Berani pakai nggak? kecupan, Kecupan, cium atuh. Gitu dong. Sik. Mama. Kalau ada Mama harus pakai ini, pendek kayak gitu. Oh, Mama tinggi ya? Mamanya atlet voli ya, beda ya. Iya bener. Oh. Kalau ini mah beda bicara, atletnya. Atlet basket. 2 lagi. Iya. 2 kali bermain. Oh iya, bener. Maksudnya ya. Oke, ketika kita bicara soal kekuatan seorang manusia dalam menghadapi apapun yang ada dalam kehidupannya, kita tidak bisa lepaskan dari sosok ibu. Betul. Pasti di belakangnya tuh ada ibu yang Support. sangat memberikan Iya. support. Ya kan? Di balik anak yang hebat ada seorang ibu yang lebih hebat. Ibu saya hebat. Ya, ibu kamu hebat. Rojak juga hebat. Hei, Bapak gue lagi nonton. Lu, Mama. Om Rojak. bawa ayah rojak Iya, ya. iya. Hei, itu geng aku. Oh iya bener. Ngapain ada bapak gue ngegeng? Mama, kalau kita lihat selama ini di media, sering sekali kita melihat bahwa Mama ini seperti nggak tahu banyak tentang apa yang harus dilewati oleh Jupe. Dan Mama selalu bilang bahwa itu keinginannya Jupe. Jupe itu tidak mau membebani Mama dengan cerita-ceritanya Jupe. Sebenarnya ketika Jupe nggak cerita sama Mama, Mama perasaannya gimana? Sebenarnya ya Mama sebagai orang tua ya sedih gitu kan. Dia sakit aja dibilangnya sakit biasa aja. Dia nggak ngomong Nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong, waktu Mama diajak ke Singapura aja ke rumah sakit itu, dia tuh baru ngomong. Sebelum itu dia nggak ngomong. Kalau dia penyakit ini, dia bilang biasa-biasa aja gitu penyakitnya. Jadi pas di Singapura baru dia Singapura, cerita. baru dia cerita di rumah sakit itu. Pertama kali itu ke Singapura Iya. maksudnya. Iya, dia Di bilangnya, sana. yuk belanja ikut kan dia. Oh belanja kalau belanja ikut aja. Ya belanja ya Ma, yuk seneng-seneng happy jalan-jalan kita. Tapi sebentar Ma yuk ke rumah sakit yuk sebentar. Ngapain yuk? Ya udah yuk situ yuk. Apa namanya? Ikut aja Ma. Ayo ikut. Terus situ ya udah ngecek. Ya udah akhirnya aku bilang sama Mama, yang paling terberat untuk seorang anak kan, aku dulu pernah, jadi rumah kita tuh dulunya sampingnya tuh kan empang. Ya kan di atas samping empang itu ada pohon bacang.
Nah di situ aku naik di atas pohon bacang itu sambil ngeliat empang tuh aku berdoa. Ya Allah, kalau seandainya aku punya duit yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, aku janji mau ngebahagiain mamaku. Dan itu aku keinget, jadi sampai saat ini pohon bacang itu menjadi saksi. Jadi empang itu pun menjadi saksi bahwa aku niat di situ, Ma, pokoknya aku mau ngebahagiain mama. Karena aku lihat perjuangan mamaku waktu ya dulu ceritanya mamaku sama papaku seperti apa gitu. Jadinya dan di situ kita sebagai anak kita harus ngerti gitu. Nggak usah disuruh mengerti, kita anak ketika kita melihat ibu kita disakitin kita akan ngerti otomatis. Dan anak yang cerdas adalah ketika ibunya tersakiti dia pasti akan berusaha untuk memanage ke depan hidupnya lebih baik lagi. Jadi pada saat itu aku udah janji. Pokoknya aku janji, ya Allah aku mau ngebahagiain mamaku karena aku ngelihat situasi kondisinya kan udah nggak benar gitu ya. Aduh aku pengen bahagiain mamaku. Jadi pas juga aku sempat berpetualang kan ceritanya. Aku berpetualang pas aku balik tiba-tiba rumahku nggak di situ lagi. Rumahku nggak di Cijantung itu lagi. Terus tiba-tiba jangan kesel, jangan nangis. Udah pakai cerita begitu mama sedih. Jangan cerita aturan ya udah. Kita nangis berdua. Dia pakai cerita masa lalu kan saya paling nggak mau. Gitu. Yaudah jangan nangis, udah kita jangan nangis yuk. Gak apa-apa. Jangan nangis. Gak apa-apa Mama. Ini kan Makanya bisa jadi dijadikan ingat. pelajaran. Udah nggak, ini mau ceritain kenapa Yuli nggak mau mama tuh sedih, nggak mau mama itu nggak mau cerita mama. Ya gue senewen dan jadinya. Kenapa Yuli nggak cerita sama Mama soal penyakitnya? Sama Itu penyakit ada apapun alasannya. perjuangan Yuli nggak mau cerita. Nah karena ngelihat perjuangan mama pada saat itu ngelihat anak-anaknya dia berjuang sampai jadi penyanyi walaupun aku lihat mamaku jadi penyanyi apa tuh mah? Penyanyi karaoke dorong itu? Dorong itu iya, ya kan itu ya Maya, dangdut gitu ya Dangdut Mak. dorong. Dangdut apa sih itu? Waktu di rumah mama tuh di perapatan Cijantung itu ada grup dangdut gitu. Jadi memang ikut-ikutan aja buat iseng-iseng. Padahal saya nggak bisa nyanyi. Saking pengennya gimana caranya bisa dapet duit gitu. Akhirnya itu deh. Karena kan lihat perjuangan mamaku ya, dia kagak bisa nyanyi tapi dia mau karena kita kan nggak makan sampai aku ngutang-ngutang di Cing ya. Iya. Ngutang-ngutang makan rempela. Makanan aku tuh favorit aku dari dulu rempela pedes Sama jengkol. sama jengkol. Udah rempela pedes sama jengkol itu pun ngutang karena mama kan harus kerja terus. Karena yang di rumah yang kerja mama. Jadi ketika aku lihat perjuangan mama aku itu, aku janji ketika rumah itu nggak ada lagi, aku janji sama mamaku di dalam omprengan T09, ingat itu mah? Mama tenang aja, nanti kalau Yuli udah gede, Yuli janji sama mama, Yuli mau ngebahagiain mama, Yuli beliin mama rumah, Yuli akan ngebahagiain mama. Di situ seketika aku janji, makanya aku nggak pernah keluar air mata, nggak pernah sedih, nggak pernah berjuang, walaupun ibaratnya tersakiti apapun aku diam. Makanya kemarin masalah Gaston ya aku diam ya tenang aja lah nggak apa-apa. Mungkin ini memang udah takdir itu semuanya. Pas sakit pun aku nggak bilang. Tapi banyak orang bilang kalau kita sakit itu tuh bagusnya itu tuh kita tuh minta doa dari orang tua. Nah itu yang bikin aku berat. Tadinya aku nggak mau cerita, maunya aku berjuang dulu sendirian gitu kan. Nggak Yuli, lu harus cerita. Teman-teman aku bilang lu harus cerita sama orang tua karena restu orang tua itu doa itu ampuh Yuli, ampuh gitu kan. Sebagai obat ya. Akhirnya dengan berat hati ya udah deh bawa juga deh mamaku ke Cerita deh Singapura. tuh. Nah, Mama pas dengar pertama kali apa yang harus dihadapi oleh putri tercinta. Pertama kali terlintas di kepala Mama apa? Dibilang bahwa Yuli cancer nih. Sebenarnya sih di hati kayaknya gimana ya? Sebenarnya sih kayaknya udah pengen pingsan tapi ditagot kuat-kuatin ya. Saya juga sebagai orang tua nggak mau saya liatin, nggak mau liatin kesedihan saya sama Yuli gitu kan. Saya ingin wah mama tegar gitu. Jadi dia bisa tahu oh mamanya juga tegar. Kuat, Iya. Jadi mama nggak nangis pada Nggak saat nangis, enggak. Yuli penyakitnya dan itu ya. dan yang memang itu ternyata benar ibu-ibu semuanya yang mungkin di rumah juga pemirsa ya, yang mungkin kalian mengalami hal sama seperti saya. Ketika sanak saudara kalian ada yang sakit atau keluarga yang sakit ya. Kita tuh membutuhkan pendamping atau aura positif di sekitar kita. Iya. Jadi ketika mama saya memberikan hal positif ketika saya bilang, "Ma, Yuli sakit." Mama aku cuma bilang, "Tenang Yuli, itu cuma kutil. Ayo kita berjuang. Ayo nak, berjuang." Ada yang memberi semangat. Memberi semangat. Itu yang terpenting. Jadi itu penting. Jadi aura positif itu penting Iya. banget. Walaupun mungkin yang memberi semangat ini bukan dalam bentuk seorang kekasih, Ya. Iya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Awalnya aku menuntut.
PA, lu kemana aja, ya kan? Itu nggak ada sama sekali tuh Ma, doi. jadi emang dari awal Dari rumah awal? sakit itu periksa-periksa itu nggak pernah ditemenin sama dia sama Nggak sekali? ada, Dia nggak hadir, nggak nanya, nggak apa gitu. enggak. Nggak ngedampingin gitu, nggak apa? Enggak. Nggak khawatir gitu? Katanya dia Boro-boro. sempat beberapa Oh, kali PA. mengirimkan pesan ke Jupe. Oh iya. Jadi begini ceritanya. Awal aku bilang sama dia, aku kena kanker. Pertama